Akhirnya, Ketua KPK Firly Bahuri angkat bicara soal polemik 75 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pengalihan status sebagai ASN. Menurut Firly, sejak awal KPK tidak berniat memecat mereka. Di awal penjelasannya, Firly bicara panjang lebar mengenai struktur organisasi KPK hingga pelatihan-pelatihan bagi pegawai KPK. Menurutnya, itu dilakukan demi meningkatkan kualitas pegawai KPK. Sekaligus saya ingin menyampaikan, rasa-rasanya tidak pernah kami pimpinan KPK memiliki persoalan dengan pegawai KPK. Firly lalu menceritakan rapat paripurna pimpinan KPK dengan Dewas KPK, pegawai eselon 1 dan pegawai eselon 2 pada 5 Mei 2021. Dia mengklaim sudah ada penjelasan terbuka di momen itu. Clear, tidak ada yang bisa ditutupi, ucapnya. Firly mengatakan hasil TWK itu dibuka pada 5 Mei 2021 karena menunggu putusan MK mengenai gugatan UU KPK baru. Ia lalu bicara soal 1.274 pegawai KPK lolos TWK yang akan segera dilantik menjadi ASN. Bagaimana dengan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK? Mengenai hal ini, Firly mengatakan bahwa KPK tidak pernah memberhentikan mereka ataupun memecat mereka yang tak lolos. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana yang begitu? Kami ingin pastikan, sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat, dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk menghentikan dengan hormat maupun tidak hormat. Seperti diketahui, 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu sebagian merupakan penyidik yang memegang kasus-kasus besar di KPK, salah satunya Novel Baswedan. Polemik nasib 75 pegawai KPK ini juga sudah membuat Presiden Jokowi angkat bicara. Jokowi tidak setuju hasil tes wawasan kebangsaan dijadikan dasar untuk memecat mereka. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Lalu, bagaimana dengan nasib pegawai yang tak lolos tersebut? Kabarnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan rapat intensif membahas nasib 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) pada Selasa 25 Mei mendatang. Rapat tersebut melibatkan kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN). Rencana itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri dalam jumpa pers di Gedung Dwi Warna KPK Kamis 25 Mei. Tetapi yang pasti, hari Selasa kita akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya. Firly menuturkan KPK setidaknya akan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, hingga Komisi ASN dalam pembahasan tersebut. Itu disampaikan sekaligus merespon amanat Presiden Joko Widodo yang meminta peralihan status pegawai menjadi ASN tidak boleh merugikan hak para pegawai sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu kami tidak berani memberikan respon sejak awal, karena kami harus bekerja bersama-sama kementerian lembaga. Diketahui saat ini 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dinonaktifkan pimpinan lembaga anti rasuah. Dalam surat keputusan SK nomor 652, puluhan pegawai itu diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasannya masing-masing. Selain itu,
Ketua KPK Firly Bahuri juga mengklaim penanganan kasus korupsi tidak terganggu meskipun 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dibebas tugaskan. Menurut dia, KPK bekerja tidak mengandalkan individu, melainkan kerja sebuah tim. Penanganan perkara, sehingga kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti. Tidak pernah ada perkara yang terlambat. Kita pastikan, karena sistem KPK adalah sudah berjalan dan yang bekerja bukan perorangan, bukan satu orang, tapi semua pegawai dan insan KPK bekerja keras untuk melakukan pemberantasan korupsi secara bersama-sama. Sebelumnya, penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK dikhawatirkan sejumlah pihak menghambat penanganan kasus. Satu di antaranya disampaikan oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko. Selain penanganan kasus yang terganggu, Sujanarko mengatakan penonaktifan 75 pegawai juga menghambat kerja-kerja KPK yang lain. Sebab beberapa orang yang dinonaktifkan punya peran penting di KPK. Dengan dinonaktifnya 75 pegawai, kasus-kasus yang ditangani semua mandek, ucap Sujanarko di kantor Ombudsman Rabu 19 Mei 2021. Itulah ulasan kami yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber. Silahkan nilai sendiri di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.